42500 di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, saudara, pengamat penerbangan Gary Suyatman mengatakan pesawat ATR 42500 yang hilang kontak ini adalah tipe pesawat yang handal dan bahkan laku digunakan oleh banyak negara di dunia. Pesawat ATR 42500 ini ya pesawat sekitar 48 kursi penumpang ya. Dia versi yang lebih dia versi yang lebih kecil daripada yang dipakai di beberapa maskapai, yaitu ATR 72 yang dipakai buat masuk ke kota-kota sekunder, yaitu 70 kursi. Ini pesawat sangat laku di dunia, ya, sangat handal. Tetapi ini saya juga harus ingatkan juga, ini bukan penerbangan reguler, ya. Ini adalah penerbangan charter. Pesawatnya itu kalau tidak pesawatnya itu dicat dengan warna dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari ini rutenya dari Jogja ke Makassar itu sepertinya salah satu misi adalah melakukan patroli perikanan. Jadi mungkin yang penumpang yang tiga tadi on board itu bukan penumpang umum, tapi memang personil dari kementerian tersebut yang bertugas. Sementara itu, berdasarkan kronologi ATC Makassar, pesawat sudah melakukan pendekatan ke landasan pacu di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun saat proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya. Pengamat penerbangan Gary Suyatman menyebut banyak faktor. Gary bilang bisa saja kru pesawat tidak familiar, salah eksekusi, atau ada faktor kelelahan. Bisa saja, ya banyak faktornya. Bisa saja karena pertama mungkin mereka tidak familiar, krunya tidak familiar dengan bandara itu, prosedurnya mungkin mereka salah mengeksekusinya, itu banyak sekali kemungkinannya. Namun memang itu memperlihatkan bahwa ada beberapa faktor yang mungkin kita bisa persempit ya. Jadi eh, ini yang bisa jadi pertanyaan adalah apakah krunya capek? Ya, karena kalau dari informasi yang kita dapatkan dari pancaran ADS-B pesawatnya itu pesawat setelah Pulau Madura dia turun ke ketinggian rendah untuk melakukan tersebut. Apakah itu mengakibatkan krunya letih? Kita nggak tahu, mungkin. Ya, lalu habis itu dia pada saat mendekati Makassar dia sudah di ketinggian 6.000 kaki, kelihatan normal gitu. Tapi namun kemudian kenapa kok jadi seperti itu? Ya itu harus ditelusuri nanti. Tapi dari sini kita bisa lihat ya, kita bisa mungkin bersempit bahwa kondisi pesawat dari sisi mesin, dari sisi pengoperasiannya itu bisa dianggap normal. Tapi kalau dari sisi navigasinya itu nanti harus melalui proses investigasi. Lalu apa yang sedang dialami oleh krunya, mereka sedang berbicara mengenai apa, mengenai persiapannya, apakah mereka menemukan hal yang aneh atau tidak, itu nanti dari black box-nya juga. Jadi kita ya hanya bisa sampai situ untuk sementara dengan informasi apa yang bisa kita lakukan di publik. Kami akan perbarui informasi terkait dengan proses pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama dengan jurnalis Kompas TV, Aziz Hamid. Aziz, sudahkah ada informasi terbaru terkait dengan hasil pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di sana? Ya, Dipo dan juga saudara, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi secara detail terkait keberadaan pesawat yang lost contact siang tadi. Sejauh ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dan meng-cross check ke jumlah titik atau jumlah wilayah yang kemudian diduga adanya puing puing atau reruntuhan bagian dari pesawat yang sempat viral, video yang sempat viral beberapa waktu lalu. Oke, apakah sudah ada kepastian, Aziz, tim pencari sudah tiba di lokasi yang diduga menjadi lokasi hilang kontak pesawat ATR 42500 ini? Sebenarnya tim SAR masih terus melakukan penyisiran di karena ada sejumlah titik lokasi, ada sejumlah titik wilayah pemetaan dilakukan fokus pencarian, termasuk titik koordinat pertama pesawat dinyatakan lost contact.
dan kemudian wilayah atau puncak gunung yang tadinya ada dokumentasi yang viral memperlihatkan sejumlah serpihan yang diduga puing dari pesawat itu, namun ini masih sebatas di cross check karena tim juga belum sampai ke lokasi mengingat medan yang terjal, kondisi jalan yang sulit karena ini adalah wilayah pegunungan yang membuat pencarian tim SAR mengalami kesulitan melakukan pencarian karena medan yang berat, medan yang curam, ditambah cuaca juga yang saat ini tidak menentu kerap kali turun hujan dan penerangan juga sangat minim Dito. Baik, tadi kami juga sempat berbincang Aziz dengan Kepala Kantor Basarnas Makassar yang menyatakan bahwa timnya bertemu dengan satu orang pendaki ataupun bertemu dengan pendaki yang melihat dan membawa serpihan pesawat untuk dibawa ke rumah dusun. Apakah Anda memiliki informasi terkait hal ini? Ya, yang kami dapatkan baru akan di cross check pastinya dan intinya bagian atau serpihan yang diduga pesawat itu akan kemudian dicocokkan atau dikonfirmasi ke pihak perusahaan terkait Dipo. Ingat tim juga belum bisa memastikan apakah benar itu merupakan bagian dari serpihan pesawat. Nah, sejauh ini belum ada informasi lebih detail dari pihak yang berwenang mengenai temuan tersebut gitu. Oke, tapi apakah bisa dikonfirmasi bahwa gunung yang terdapat di Kabupaten Maros yang menjadi lokasi yang diduga hilang kontaknya pesawat ATR 42500 ini memang gunung yang kerap didaki oleh masyarakat setempat atau seperti apa? Ya benar Dipo. Jadi gunung ini sebenarnya berada di kawasan gugusan pegunungan kawasan Kars Banti Murug di Saraung. Namun puncak dari gunung ini sendiri setahu kami dia terletak di wilayah Kabupaten Pangkep. Nah, gunung ini juga berbatasan dengan Kabupaten Pangkep Dipo, dan ini merupakan salah satu gunung yang berada di Taman Nasional yang kerap kali didaki oleh para pendaki di wilayah ini, Dito. Oke. Untuk saat ini kondisi cuaca di sana seperti apa, Aziz? Cuaca tidak menentu, Dito. Kadang kerap kali hujan, gerimis, kemudian rendah. Cuaca di sini masih terlihat mendung. Baru saja beberapa saat yang lalu turun hujan di tempat ini. Oke, kita akan tunggu informasi terbaru dari Anda, Aziz Hamid, langsung dari Maros, Sulawesi Selatan terkait dengan proses pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Maros. Terima kasih Aziz atas laporan Anda. Kita akan beralih ke jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Mika, apakah sudah ada informasi terbaru terkait dengan konferensi pers yang mungkin dilakukan di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat malam Dipo dan saudara. Baru saja kami mewawancarai General Manager dari Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo, dan beliau tadi memang membenarkan bahwa pesawat yang hilang itu berangkat dari Bandara Adi Sucipto pada pukul 8:08 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi tadi, dan cuaca saat itu memang dalam kondisi yang baik, normal, dan cukup kondusif untuk penerbangan. Nah, kemudian SOP yang dilakukan oleh Bandara Adi Sucipto juga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan kemudian ya dari catatan mereka bahwa penumpangnya ada 10 orang, yaitu di mana 7 orang adalah awak pesawat, sementara 3 orang adalah penumpang. Nah, penumpang ini memang kami tidak mendapat keterangan pasti dari beliau karena tidak bersedia memberikan latar belakang 3 orang penumpang ini siapa. Namun informasi yang beredar di kalangan teman-teman di jurnalis di Yogyakarta bahwa mereka adalah orang dari Kementerian KKP. Nah, namun seperti apa kami memang belum bisa memastikan di Yogyakarta, Dipo. Oke, saya ingin konfirmasi lagi. Artinya penumpang yang ada di dalam pesawat ini berjumlah 10, 7 orang merupakan awak dan 3 orang merupakan penumpang. Karena informasi sebelumnya terdapat 11 penumpang di dalam pesawat.
Betul, Dipo. Jadi memang manifest yang beredar seperti yang kita pegang di kami di Jakarta juga di Anda juga memegang ada 11, namun pihak Bandara Adi Sucipto menyatakan hanya ada 10 orang yang berada di dalam pesawat, yaitu 7 awak pesawat dan kemudian 3 penumpang. Nah, penumpang seperti yang tadi sudah beredar di kalangan media juga bahwa memang 3 orang penumpang ini berasal dari satu instansi kementerian, tetapi memang kita belum bisa memastikan di kementerian mana dan juga mereka beralamat di mana, tinggal di mana, apakah di Jakarta atau di Jogja atau di daerah lain. Kami belum mendapat informasi itu, Dipo. Tapi yang bisa dipastikan adalah bahwa betul pesawat ATR 42500 ini berangkat dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Makassar. Apakah pihak dari bandara mungkin membangun posko, Mika, untuk kemudian memberi bantuan kepada mungkin saja keluarga ataupun rekan yang ingin mencari informasi? Ya, hingga saat ini kami belum melihat ada posko yang didirikan di Bandara Adi Sucipto ini, namun memang pihak dari otoritas Bandara Adi Sucipto, baik itu dari pihak humas, kemudian general manager, semua mereka standby di bandara ini. Artinya, kalaupun ada pihak-pihak yang ingin datang ke Bandara Adi Sucipto, ingin menanyakan satu hal terkait hal itu, mereka berada di lokasi ini. Namun, posko resmi kami tidak melihat itu ada didirikan di Bandara Adi Sucipto. Oke, terakhir Mika, bahwa pesawat berangkat ini pada pukul 8:08 pagi tadi, apakah sebelum berangkat mungkin saja pilot ini memberikan informasi, baik itu terkait dengan teknis pesawat ataupun mungkin kru sebelum berangkat menuju Makassar? Ya, jadi tadi sebelum berangkat, menurut General Manager di Bandara Adi Sucipto dikatakan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan pesawat, semua hal administrasi teknis terkait dengan pemberangkatan pesawat tersebut dari Bandara Adi Sucipto sudah dilakukan dengan SOP yang sesuai dengan prosedurnya. Tidak ada hal-hal yang dianggap bisa membatalkan penerbangan tersebut sehingga diputuskan pesawat tersebut bisa diberangkatkan dari Bandara Adi Sucipto. Demikian, Dipo. Artinya bisa disebutkan juga pesawat dalam kondisi yang aman untuk kemudian terbang menuju Makassar? Ya, betul. Dengan kata lain seperti itu bahwa pesawat layak terbang dan memang sudah dilakukan pemeriksaan di Bandara Adi Sucipto. Baik, kita tunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan, melaporkan langsung dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Saudara, breaking news Kompas TV akan